wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari SMK Negeri 2 Wera. Sekarang kita akan menceritakan tentang sejarah terbentuknya Pulau Ular. Nah, sekarang udah ada teman kita nih, Sumiati, yang akan menceritakan tentang sejarah pulau ini. Gimana Mi? Ceritain ke kita semua, kita pada penasaran loh. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa tuh? Di desa kita ada salah satu surga dunia yang tersembunyi. Mungkin kata itulah yang cocok untuk mengungkapkan keberadaan Pulau Ular yang terletak di Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini dipenuhi oleh ratusan ular laut yang jinak dan ramah, membuat pulau ini disebut sebagai pulau terunik sekaligus aneh di mata para wisatawan. Bagaimana tidak, teman-teman? Ular laut yang ada di pulau kita ini yaitu tidak ganas dan tidak mematikan serta tidak berbisa. Buat para pengunjung tidaklah mengganggu, namun buat pengunjungnya malah dibuatnya aman dan nyaman loh teman-teman. Tidak hanya itu teman-teman, pulau ini menyimpan sejuta sejarah. Pada masa kejayaan kerajaan dahulu, yaitu kerajaan Sang Bima, dari kisah inilah yang menjadi nilai histori. Kita tidak akan percaya dengan keramatnya pulau ini. Teman-teman mau tahu nggak lanjutan dari kisah ini? Mau. Dahulu dikisahkan pada zaman kepemimpinan Raja Indra Kumala terjadi peperangan yang sangat dahsyat, yaitu peperangan antara kerajaan Bima dengan kerajaan Flores. Namun kerajaan Bima berhasil loh menaklukkan kerajaan Flores, yaitu kerajaan Bima mampu mengambil alih dari wilayah kerajaan Flores dengan aturannya. Setelah sekian lama tunduk dan takluk pada pemerintahan kerajaan Bima, maka kerajaan Flores membangun rencana, yaitu kerajaan Flores membuat rencana serta bekerja sama dengan kerajaan Belanda, yaitu dengan syarat kerajaan Flores harus membayar upeti kepada pemerintahan Belanda dan seluruh hasil sumber daya alam harus dijual kepada pedagang Belanda. Namun rencana pemberontakan dan perjanjian kerjasama antara kerajaan Flores dengan kerajaan Belanda diketahui oleh kerajaan Bima karena melalui kabar dari mata-mata yang dikirim khusus oleh kerajaan Bima. Karena melihat kejanggalan dan aktivitasnya yang tidak baik, maka kerajaan Bima marah kemudian mempersiapkan pasukan-pasukan perangnya guna menghancurkan bibit-bibit pemberontak serta antek-antek Belandanya. Teman-teman, setelah pasukan kerajaan Bima siap, mereka menghadang musuh yang ingin melakukan pemberontakan di wilayah timur. Tahu nggak teman-teman, di wilayah timur itu wilayah apa saja? Tahu. Termasuk wilayah kita loh, yaitu di wilayah Wera dan di wilayah Sape. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat pada saat itu di antara wilayah-wilayah itu. Dari situ kerajaan Bima berhasil menaklukkan musuh dan menggiring semua tahanannya ke sebuah pulau, yaitu pulau yang disebut atau yang biasa dikenal Gili Banta atau Pulau Giling Bantai. Yaitu Giling Bantai. Pulau Giling Bantai itu adalah semua pasukan Belanda dan Flores ditahan di sana, lalu mereka digiling. Bayangkan teman-teman, digiling dan dibantai. Itulah adanya Pulau Giling Bantai itu. Dari situ sementara tahu nggak teman-teman kapalnya? Mau tahu ya? Ya udah saya lanjut ya. Sementara kapal yang memuat Raja Flores dan para petinggi pemerintahan Belanda ditawan oleh kerajaan Bima dan ditahan serta kayak ini loh, ditawan gitu oleh pasukan armada Bima. Kemudian kerajaan kita itu Raja Indra Kumala itu marka dengan segala amarahnya itu keluar. Makanya dia itu murka. Lalu dia mengutuk semua antek-antek Belanda serta anggota Flores tersebut, yaitu mengutuknya menjadi, tahu nggak teman-teman, jadi apa? Tahu. Jadi hewan melata, yaitu ular. Ih, serem kan teman-teman? Serem. Dari situ kapalnya menjadi batu yang membentuk sebuah pulau dan tiangnya tersebut menjadi dua pohon Kamboja yang tidak sampai sekarang ini tidak besar dan tidak tumbuh karena terbuat dari tiang. Gitu teman.
Karena batu besar yang membentuk pulau tersebut serta berpenghuni ular, makanya warga di sini atau warga setempat menyebutnya sebagai Nisa. Tahu nggak teman-teman? Nisa. Tahu. Sebut apa? Pulau ular. Disebut Pulau Ular. Namun demikian tidak banyak para pengunjung serta wisatawan yang tersentuh di daerah kita untuk mengunjungi wisata di sini yaitu Pulau Ular. Dikarenakan jalan di sini itu rusak, makanya wisata di sini tidak terlalu tersentuh oleh para pengunjung karena jalannya rusak. Luar biasa saudara-saudara. The race yang terakhir. Aku datang. Sampai di situ itu aja sih, demikianlah, terima kasih dari cerita saya. Nah, sekarang kita udah pada nggak penasaran lagi kan tentang sejarah pulau ini? Iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali-kali lupakan sejarah SMK Negeri Dowera. Bisa!